Tuhan, sebelum kita ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita lihat dulu firman Tuhan. Ini salah satu ayat di kitab Filipi, kerjakan selamatmu dengan takut dan gentar. Ayatnya, sebelum ayatnya, ya. Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat ini sepintas lalu mengingatkan, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, kamu sudah setia, baik waktu aku hadir maupun waktu aku tidak hadir, kiranya kamu tetap setia, begitu. Jadi dilihat orang, dilihat pendeta, dilihat keluarga, kita setia, kita bertahan dalam keselamatan, maupun ketika tidak dilihat keluarga, di mana saja kita ada, diingatkan kerjakan selamatmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan selamat dengan takut dan gentar. Itu yang membuat kita dimanapun kita pergi dan berada, kita tetap setia dengan Tuhan. Nah, ya kenapa dia hilang-hilang? Ya, ini dia. Kerjakan selamat dengan takut dan gentar. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena biar aja tuh lampu kalau enggak mengganggu, biar saja. Monitor saya terganggu. Ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Itu dulu yang kita lihat. Jadi maksudnya bukan kita yang mengerjakan selamat kita. Kita terima keselamatan adalah pemberian gratis atau anugerah. Atau kasih karunia dari Tuhan. Tuhan Yesus mati buat semua manusia. Waktu masih berdosa, dia mati buat saudara dan saya. Ketika kita masih bajingan, masih tukang fitnah, masih tukang bikin dosa macam-macam, Tuhan sudah mati buat kita. Dan ditawarkan, siapa yang percaya, siapa yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia alami pengampunan dosa. Dia diselamatkan. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia atau oleh anugerah Allah. Bukan karena perbuatan baik kita. Itu Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa, saya tidak catat di sini, dikatakan kamu diselamatkan oleh kasih karunia bukan karena perbuatan baikmu. Jadi kita bukan karena perbuatan baik kita datang ke Tuhan dan Tuhan selamatkan kita. Bukan. Awal kita terima keselamatan karena anugerah Tuhan. Kita datang apa adanya kepada Tuhan, kita bertobat, minta ampun dosa, Tuhan ampuni kita, Tuhan selamatkan. Itu maksudnya. Kemudian setelah kita selamat, percaya terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka setelah kita diselamatkan, maka kita harus berjuang mempertahankan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu maksudnya. Jadi setelah selamat, terima Tuhan Yesus, awal pertama kali kita terima keselamatan, selanjutnya kita mempertahankan keselamatan itu. Itu maksudnya mengerjakan selamat dengan takut dan gentar. Nah, saya taruh takut dan gentar, saya cari di beberapa catatan, adalah pengertiannya adalah menghormati Allah
rendah hati, bergantung padanya, bergantung atau mengandalkan Tuhan, kemudian beribadah. Dan dikatakan di dalam ayat kata-kata yang dipakai di takut dan gentar ini adalah terus-menerus menghormati Allah, terus-menerus rendah hati, terus-menerus bergantung atau mengandalkan Tuhan, terus-menerus beribadah kepadanya. Itu maksudnya kerjakan selamat dengan takut dan gentar. Pengertian takut dan gentar. Nah, kita lihat bagaimana kita mengerjakan keselamatan ini, yaitu yang pertama, mempertahankan keselamatan. Mengerjakan artinya mempertahankan. Kita mempertahankan, setelah kita diselamatkan, maka kita harus berjuang mempertahankan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ada perjuangan. Kita lihat ada satu ayat, kemudian mempertahankan keselamatan ini adalah tekad untuk selamat. Jadi dari hari ke hari kita punya pikiran dan hati ini selalu mikirkan, saya ngomong begini membuat saya kehilangan keselamatan atau tidak? Saya berbuat ini membuat saya kehilangan keselamatan atau tidak? Itu yang maksudnya tekad untuk selamat apapun yang dihadapi. Mau datang fitnah, mau datang orang ngamuk, ngomong ngata-ngatai kita, kita bereaksi. Bereaksi kita itu apakah membuat kita kehilangan keselamatan? Atau kita bereaksi, bertekad untuk selamat. Mau dia kata-katain saya ndak mau balas supaya saya ndak ikut berdosa. Kita lihat pemfitnah-pemfitnah di negara ini, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong di mana-mana. Nah, termasuk menular ke dalam gereja. Kita lihat, kita hadapi keadaan itu, kita harus bertekad. Di tengah-tengah keadaan yang kacau balau, keadaan yang jahat, keadaan yang dipenuhi dengan dusta, kita bertekad untuk tidak ikut berdusta. Amin. Jangan bilang, oh itu pendeta, apalagi saya. Jangan. Ukuran kita adalah firman Tuhan. Nah, bertekad untuk selamat apapun yang kita sedang hadapi. Apapun keadaan yang kita sedang hadapi, kita tetap bertekad selamat. Itu maksudnya mempertahankan keselamatan. Lukas 13 ayat 24, boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Maksudnya pintu keselamatan, jalan keselamatan. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Artinya banyak orang ingin untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Karena mereka tidak mau menyangkal diri. Ada orang yang bilang begini, males ke gereja ini. Banyak sekali aturannya. Kalau tidak banyak aturan, kita jadi kayak kuda liar. Jadi kayak kuda liar, lari ke sana kemari, lompat ke sana kemari, tendang ke sana kemari, ndak pusing. Kepalanya orang kena tendang atau badannya orang atau pagar kebunnya orang rusak. Jadi liar, seenaknya bicara, seenaknya bertindak. Itu aturannya menjaga kita untuk tidak menyimpang. Itu aturan firman Tuhan tentunya. Nah, Tuhan Yesus katakan berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Berkali-kali saya katakan, pintu yang sesak adalah pintu di mana kita bikin keputusan untuk
hidup dalam penyangkalan diri supaya kita masuk melalui pintu itu, pintu yang sesak, pintu yang tidak bebas, tidak leluasa, tidak leluasa ngomong, tidak leluasa bertindak, tidak leluasa berpikir, tidak leluasa kirim WA atau isi apapun di Facebook, tidak leluasa, banyak pengekangan diri. Itu pintu yang sesak, dan banyak orang tidak suka karena merasa hilang kebebasan. Nah, saudara, Tuhan Yesus bilang berjuang untuk masuk. Jadi untuk mempertahankan keselamatan itu perlu perjuangan. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Di balik pintu yang sesak, kita berjalan di jalan keselamatan, jalan yang sempit. Jalan yang tidak jalan seenaknya. Jalan yang harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Itu maksudnya. Jadi berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Berjuang mempertahankan keselamatan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan, baca sama-sama, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan hari Tuhan yang Tuhan tentukan untuk kita. Hari Tuhan dapat berarti hari kedatangan Tuhan, yang orang bilang hari kiamat. Hari Tuhan juga dapat berarti hari di mana Tuhan panggil kita pulang. Dan kita tidak tahu. Dari hari ke hari kan kita makin mendekati hari kematian toh. Besok berkurang 1 hari. Hari ini lewat, berkurang 1 hari untuk umur kita. Jadi makin dekat ke hari Tuhan. Nah, kita tidak tahu besok atau minggu depan. Saya tidak tahu sampai kapan saya dapat bernafas. Tuhan beri saya kesempatan untuk hidup di dunia ini, saya tidak tahu. Itu sebabnya katanya jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dan malah kita saling menasehati, saling memberi dorongan. Ayo kita tetap setia. Jangan kecewa. Kalau saudara lihat jemaat yang lain, mana dia, cari. Telepon, WA, tanya, kenapa? Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan tentukan kita untuk pulang. Nah, ini ada satu ayat, Matius 24 ayat 13 yang seringkali saya ulang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi salah satu cara kita mengerjakan keselamatan adalah berjuang, dan di dalam perjuangan itu bertahan. Bukan berjuang setelah kemerdekaan tahun 45 kita sudah tenang, tidak ada perjuangan lagi. Sampai hari ini berjuang. Orang-orang jujur yang bekerja di bangsa ini, yang duduk dalam pemerintahan, berjuang mati-matian melawan pendusta-pendusta yang bersemangat sekali mengedarkan dusta. Kita dukung dalam doa terus presiden yang berjuang mendapatkan Freeport, berjuang membuat fasilitas jalan tol dan segala macam untuk kebaikan masyarakat. Tidak ada tanda-tanda korupsi. Masih disampaikan fitnah segala macam. Kita doakan. Orang jujur pasti dibela Tuhan. Orang jujur pasti dibela Tuhan. Bertahan kalau kita jujur, dari tahun-tahun yang lalu
kita pertahankan jujur sampai hari ini, sampai besok, sampai nafas terakhir. Amin. Kalau kita berjuang untuk hidup kudus, bertahan hidup kudus, yang bertahan itu sampai akhir itu yang selamat. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi mari kita bertahan. Kita bertahan sampai kesudahan supaya kita selamat. Itu maksudnya mempertahankan keselamatan. Nah, yang kedua, takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi cara kita mempertahankan keselamatan, mengerjakan keselamatan maksud saya, cara kita mengerjakan keselamatan, yang pertama kita berjuang mempertahankan. Yang kedua, kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Tanpa takut dan gentar kepada Tuhan, maka kita tidak terlalu kuat mempertahankan keselamatan. Tidak terlalu kuat mengerjakan keselamatan itu, tidak mampu bertahan. Nah, takut dan gentar tadi kita sudah lihat, artinya menghormati Allah, rendah hati, bergantung padanya atau mengandalkan Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Kata takut dan gentar kepada Tuhan itu bukan begitu kita masuk dalam gereja, kita ketakutan, kita gemeter karena pikir-pikir saya ada salah. Jangan-jangan tiba-tiba Tuhan muncul, bawa pentungan, dia pentung kepala saya. Bukan itu. Takut kepada Tuhan artinya punya rasa hormat. Ketika kita datang duduk beribadah, atau kita pun di rumah, di pekerjaan kita, di kantor di mana kita ada, kita bekerja dengan rasa hormat kepada Tuhan. Artinya, rasa hormat kepada Tuhan itu artinya kita tidak mau melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau langgar. Tidak ada niat. Kita tidak mau berniat melanggar firman Tuhan. Ada godaan untuk berdusta. Kita berjuang untuk menang atas godaan itu. Saya tidak mau. Ada kesempatan berbuat curang dan mungkin tidak ada orang tahu. Kita lawan. Saya berjuang, saya tidak mau untuk ambil kesempatan ini. Kita lihat banyak orang yang disumpah pakai kitab suci. Waktu jadi pegawai negeri, waktu jadi apapun, disumpah pakai kitab suci atas nama Allah. Tapi tukang korupsi, pakai curi uang negara, curi uang perusahaan, tapi disumpah. Saudara, tidak mampu bertahan. Tidak ada takut dan gentar kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya takut dan gentar, punya rasa hormat kepada Tuhan, hormat kepada Allah dan kepada firman-Nya, maka dimanapun kita ada, kita tetap mampu berjuang dan bertahan untuk mengerjakan keselamatan kita. Amsal 3 ayat 7, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak sehingga mampu bertahan dalam keselamatan, mampu mengerjakan keselamatan. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan itu membuat kita menjauhi kejahatan. Saudara masih ingat Ayub? Tuhan sendiri yang bilang ke setan, kamu lihat gak hambaku Ayub? Saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Ayub yang hidup takut akan Tuhan, artinya punya rasa hormat kepada Tuhan dan sikap rindu tunduk kepada firman Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan.
Dan itu yang membuat Ayub dikatakan menjauhi kejahatan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau kita digoda, tadi saya sudah beri contoh beberapa godaan macam-macam, termasuk godaan untuk penyimpangan dalam rumah tangga, penyimpangan di dalam pekerjaan, dalam usaha, macam-macam. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, biarpun sudah disumpah pakai kitab suci atas nama Allah pencipta pencipta semesta alam, Allah yang maha tahu, korupsi juga. Bajunya sih baju agama, tapi korupsi juga, curang juga, berani juga bicara bohong. Saudara, tidak dijamin. Tapi kalau kita pelihara hidup takut akan Tuhan, kita tidak sembarang ngomong dan tidak sembarang kita jadi anggap diri bijak. Orang yang anggap diri bijak hampir selalu orang lain salah. Ini mengerikan. Nah, saudara, takut akan Tuhan membuat kita menjauhi kejahatan. Mazmur 19 ayat 10, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan itu suci. Suci. Kitab Ibrani katakan, kejarlah kekudusan, kejarlah kesucian. Karena tanpa kekudusan, tanpa kesucian, seseorang tidak dapat memandang Tuhan. Jadi biar kita ngotot berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak lawat kita. Kita tidak dapat memandang Tuhan tanpa kekudusan. Dikatakan kalau orang takut akan Tuhan, itu hubungan dekatnya dengan kehidupan yang suci. Baik dilihat orang, didengar orang, maupun tidak dilihat dan tidak didengar orang. Dia bertahan hidup suci. Dia berjuang mengerjakan keselamatannya dalam kesucian. Itu rahasianya takut akan Tuhan. Nah, Yakobus 4 ayat 14. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Maksudnya apakah arti hidupmu? Hidupmu itu hidup yang sedang ada berjuang mengerjakan keselamatan atau tidak? Itu maksudnya. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini saya kutip untuk mendorong kita supaya kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, takut kehilangan keselamatan, takut kita gagal sehingga kita menuju kebinasaan, sambil mengingat bahwa hidup kita ini seperti uap, sebentar ada, kemudian tahu-tahu lenyap. Banyak orang yang kita kenal, 1 jam lalu kita lewat, dia ada duduk di depan rumah. Kita pulang 2 jam kemudian, 3 jam kemudian orang beritakan meninggal itu. Kaget kita. Firman Tuhan sudah katakan, hidup kita seperti uap. Hari ini ada, saat ini ada, kadang-kadang sore lenyap. Nah, kalau kita ingat bahwa hidup ini sewaktu-waktu berakhir, hidup di dunia ini sewaktu-waktu berakhir, itu mendorong kita untuk hidup takut dan gentar kepada Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kita. Amin. Nah, Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal atau orang
Orang yang dengar kebenaran tetapi sengaja untuk terus-menerus bikin pelanggaran. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Terjemahan lama katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu melakukan dirimu. Bagaimana kelakuanmu. Bagaimana kamu hidup. Hidup kita itu ada pikiran, perkataan, perbuatan. Pikiran tidak ada orang tahu. Tetapi perkataan dan perbuatan kita dapat didengar dan dapat dilihat orang. Seringkali orang kelihatan begitu baik di perkataan dan juga di perbuatan, tetapi pikirannya mengerikan. Penuh rancangan jahat, penuh kebencian, penuh segala macam meninggikan diri di pikiran. Saudara, perhatikan, kita dari hari ke hari kita mesti memperhatikan hidup kita. Sebelum kita tidur malam, kita mulai merenung. Apa yang saya buat, apa yang saya ucapkan hari ini, apakah yang saya ucapkan dan saya lakukan itu cocok dengan firman? Apakah tidak membuat Tuhan berduka mendengar, melihat, mengetahui keadaan hidup saya? Itu maksudnya, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Supaya kita tidak hidup sembarangan. Itu maksudnya. Nah, Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita gunakan waktu. Gunakan waktu, kesempatan karena hari-hari ini jahat. Tadi saya sudah singgung. Sekarang banyak dusta yang disebarkan. Dan ada yang bilang kalau dusta yang disebarkan itu tidak di-counter, tidak disanggah oleh orang-orang yang baik, orang-orang benar, maka dusta itu akan dianggap kebenaran oleh banyak orang. Dan banyak orang bisa tersesat. Baik di negara maupun di gereja, ada banyak dusta yang diedarkan. Ini hari-hari jahat. Tuhan mau kita bertahan. Amin. Bertahan dalam kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Bertahan dalam kekudusan di tengah-tengah kenajisan yang makin merajalela. Tuhan mau kita bertahan. Nah, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Mengerjakan keselamatan, yang pertama tadi mempertahankan keselamatan. Berjuang untuk selalu hidup benar. Bertahan setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, takut dan gentar kepada Tuhan. Mempunyai rasa hormat yang dalam kepada Tuhan. Dan selalu ingat bahwa hidup ini seperti uap. Artinya sewaktu-waktu berakhir dan tidak ada lagi kesempatan untuk mengerjakan keselamatan. Dan selalu memperhatikan sikap hidup. Itu takut dan gentar kepada Tuhan. Cara kita mengerjakan keselamatan. Mari kita sama-sama berjuang supaya Tuhan dapati kita. Orang lain lihat mungkin kita setia, tapi kita rindu supaya Tuhan dapati kita setia. Siapkan hati saudara untuk ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdiri.
Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kecil saja. Telah kulihat kebaikan-Mu, pindah ke C, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, tundukkan kepala sebentar. Kata-kata di dalam nyanyian ini begitu indah. Telah kita lihat dan alami kebaikan Tuhan selamatkan kita. Dan peringatan firman Tuhan kepada kita, berjuang mempertahankan keselamatan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan sia-siakan keselamatan yang kita sudah terima secara gratis dari Tuhan. Dan saya merenung, ketika kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, itu artinya kita mengutamakan kerajaan Allah. Kita mengutamakan keselamatan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Artinya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu yang utama. Dan Tuhan Yesus katakan, maka yang lain-lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Jangan takut, beri waktu untuk beribadah. Jangan takut, saudara akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh berkat. Tuhan janji ketika kita beribadah, suratan Timotius katakan, ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidup sekarang ini di dunia. Itu termasuk hal-hal yang kita butuhkan, dan untuk hidup yang akan datang, yaitu keselamatan kita. Kita telah melihat kebaikan Tuhan, dan mari kita berjuang supaya Tuhan dapati kita setia. Angkat tangan saudara dengan iman. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang. Saya undang yang ikut melayani perjamuan kudus untuk datang ke depan, Bapak Andreas dan Bapak Hendra. Tetap setia.